什么样的法宝我没见过？Hai saudara kumaha kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya King Er yang berniat pergi ke wilayah Sisi untuk menemui Fugui. Namun tiba-tiba di tengah jalan ia dihadang oleh King Cheng yang begitu kesal kepadanya karena King Er pergi tanpa izin darinya. Lalu King Er pun menjelaskan jika ia mengenali lampion ikan itu dan ia percaya jika Fugui belumlah mati yang kini berada di wilayah Sisi. Maka dari itu ia akan pergi untuk mencarinya. King Cheng yang menyadari jika King Er masih belum juga menyerah, ia pun terpaksa ikut untuk menemaninya pergi ke sana. Sementara Rumu dan ayahnya yang sudah sampai di wilayah Sisi, namun Rumu bukan membawa ayahnya ke rumah mereka, melainkan membawanya ke rumah Wei Yun. Yang ternyata alasan Rumu membawa ayahnya ke sana supaya Wei Yun bisa membalas dendam karena dulu ayahnya tersebut telah membantai keluarganya Wei Yun yang merupakan klan naga, dan Wei Yun yang kesal lalu menyerangnya. Kemudian Jing Ting meminta maaf karena dulu ia telah membunuh ibunya Wei Yun dengan alasan kalau saat itu ia telah dirasuki oleh siluman rubah hitam. Pada awalnya Wei Yun ingin membunuh Jing Ting, namun hatinya berkata lain kalau balas dendam bukanlah jawaban yang benar, sehingga ia meminta Rumu untuk membawa ayahnya tersebut pergi dari sini sebelum ia berubah pikiran. Dengan waktu yang sama, Yun Fei yang merupakan pangeran kedua rubah pasir, ia yang ingin menemui guru mudanya yaitu Fugui. Namun Fugui tidak ada di kamarnya dan hanya menemukan sebuah surat darinya yang berisikan bahwa Fugui pergi sebentar ke kota Praja untuk mengambil barang. Fugui yang sedang dalam perjalanan menuju kediamannya, begitupun dengan King Er yang baru tiba di sana dan sedang mencarinya. Lalu King Er tak sengaja melihat seorang pemuda yang membawa lampion ikan, sehingga ia menanyakan di mana tempat yang menjual lampion ikan tersebut. Pemuda itu lalu menunjukkan tempatnya yang berada di sudut jalan. Namun ternyata yang menjual lampion ikan itu bukanlah Fugui, yang membuat harapan King Er menjadi pupus. Setelah King Er meninggalkan wilayah Sisi, sesaat ia merasa ada sesuatu yang ganjil karena perjalanannya tadi sangatlah mudah, yang seolah-olah ada seseorang yang mengendalikan perjalanannya tersebut, sehingga mulai saat ini ia tidak boleh percaya terhadap siapapun. Dan demi bisa membuktikan itu semua, ia lalu meminta King Cheng untuk membawa ia ke tempat King Cheng berlatih, karena saat ini ia juga ingin meningkatkan kultivasinya supaya ia menjadi lebih kuat. Setelah sampai di tempat tersebut, King Cheng mengatakan untuk menjadi lebih kuat secara cepat, maka King Er harus menyerap seluruh kekuatan spiritual dari para siluman yang ada di sini. Mengetahui hal itu, King Er pun langsung menolak karena dengan menyerap kekuatan mereka seperti itu, maka sama saja ia juga membunuh mereka. King Er yang sedang memikirkan cara lain supaya ia menjadi lebih kuat. Lalu sesaat ia mengingat buku yang sebelumnya King Cheng berikan. Di dalam buku tersebut terdapat sebuah gambar yang menjelaskan jika ingin mendapatkan kekuatan yang tak terbatas, maka ia harus masuk ke dalam gerbang Yausi. Lalu King Cheng pun menjelaskan jika di dalam gerbang tersebut terdapat sebuah bibit perasaan yang berasal dari pohon kepedihan di Gunung Tu. Orang yang memurnikannya bisa mendapatkan kekuatan cinta tak tertandingi. Akan tetapi sejak dulu sampai sekarang, orang yang masuk ke dalam gerbang Yausi tidak akan pernah keluar lagi. Namun di sana King Er yang terlalu memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat. Ia pun meminta King Cheng untuk membawanya ke tempat tersebut. Namun King Cheng menolaknya karena tempat itu sangatlah berbahaya.
Sementara Rumu akan mengurung ayahnya ke dalam penjara bawah tanah keluarga Kuan di wilayah Sisi, sehingga kini ia menjadi kepala keluarga Kuan selanjutnya untuk menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dan dalam perpisahan itu, Rumu tidak mengatakan sepatah kata pun terhadap ayahnya yang dianggap sebagai seorang penjahat. Setelah itu ia mendapatkan laporan bahwa keberadaan mutiara pengendali air sudah ditemukan, yang dimana mutiara itu katanya tak sengaja dimakan oleh Yunfei yang merupakan pangeran kedua klan Rubah Pasir, yang membuat Rumu begitu terkejut. Lalu sesaat pengawal itu memberitahukan bahwa seluruh klan Rubah Pasir sangat percaya terhadap ilmu astrologi, sehingga Rumu yang akan pergi ke sana memiliki rencana supaya ia tidak dicurigai oleh mereka. Singkatnya, esok hari pun tiba. Fugui yang semalam sudah kembali ke kediamannya di klan Rubah. Lalu Yunfei pun mencoba membangunkannya, karena hari ini merupakan hari pertama ia berlatih di bawah naungannya supaya mutiara tersebut bisa keluar dari tubuhnya. Pada dasarnya mutiara pengendali air mengandung aura keganasan yang membuat orang yang menyerapnya akan menjadi brutal. Namun anehnya Yunfei tidak seperti itu. Dan mungkinkah Yunfei berhasil memurnikan mutiara tersebut? Setelah latihan selesai, salah satu prajurit melaporkan jika klan mereka telah kedatangan seorang ahli bintang untuk melakukan ritual memberkati negara Rubah Pasir, sehingga sang kaisar meminta Pangeran Yunfei untuk kembali ke aula istana. Dan mendengar perintah itu, Fugui pun mengizinkannya pergi. Dan ternyata orang itu adalah Rumu yang menyamar menjadi seorang ahli bintang supaya Rumu bisa mengambil mutiara tersebut dari tubuhnya Pangeran Yunfei. Merasa ada yang aneh, Fugui pun menyusulnya, dan Rumu yang melihat Fugui juga berada di klan ini, seketika ia pun begitu terkejut. Setelah upacara selesai, mereka berdua lalu mengobrol empat mata dan bertanya tentang kebenaran mutiara pengendali air yang kini berada di dalam tubuhnya Pangeran Yunfei. Fugui pun membenarkannya, dan ia juga merasa jika Yunfei mampu mengendalikan mutiara tersebut, walaupun pusaka suci itu milik klan naga. Yunfei yang datang ke sana lalu meminta Fugui untuk mengajari ia kembali, dan Rumu yang melihat kemampuan Yunfei seperti orang yang sedang mabuk, seketika ia pun tertawa melihatnya dan tidak percaya jika nanti Yunfei bisa mengendalikan mutiara pengendali air. Mendengar hal itu, Fugui lalu meminta Yunfei untuk meneruskan latihannya dan memintanya untuk memanggil Rumu sebagai guru besarnya, karena guru besar Rumu berniat mengajarinya dengan benar, yang membuat Rumu begitu kesal kepada Fugui. Kembali kepada King Er yang masih penasaran ingin masuk ke dalam gerbang Yausi. Namun rencananya tersebut dihentikan oleh King Cheng karena ia tidak ingin King Er terjebak di dalam sana. Namun King Er yang terus memaksanya. Dengan terpaksa, King Cheng pun menunjukkan gerbang tersebut dan betapa menakutkannya di dalam sana. Singkatnya, esok hari pun tiba. King Er lalu mencampurkan obat tidur ke dalam makanannya, sehingga King Cheng yang memakannya pingsan di tempat. King Er melakukan itu supaya tidak ada orang lagi yang mencegahnya untuk masuk ke dalam gerbang Yausi. Karena jika ia memiliki kekuatan tingkat tinggi seperti itu, maka ia juga akan mudah untuk menemukan Fugui. Setelah masuk ke dalam gerbang Yausi, patung Dewi yang ada di sana lalu bertanya alasan King Er datang ke tempat ini. King Er lalu menjelaskan kalau kedatangannya untuk mendapatkan kekuatan cinta dan juga bersedia menerima ujian dari gerbang Yausi ini. Lalu patung Dewi mengeluarkan bibit pohon kepedihan dan menjelaskan hanya manusia atau siluman yang memiliki kekuatan cinta yang murni yang bisa menanam bibit ini dan mendapatkan kekuatannya. Namun jika gagal, maka King Er akan ditelan oleh kebencian dan tersegel di tempat ini untuk selama-lamanya. King Er yang menyetujui resikonya, bibit perasaan itu pun masuk ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba muncul seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengannya, dan ternyata wanita itu adalah sisi gelapnya King Er.
King Er yang tidak akan mati begitu saja supaya ia bisa bertemu kembali dengan orang yang ia cintai, sehingga ia pun membunuh wanita tersebut. Bahkan ia juga menghancurkan gerbang Yauzi dan membebaskan para jiwa yang terperangkap di dalam sana. Hingga pada akhirnya, King Er pun berhasil kembali dengan membawa kekuatan tingkat tinggi, dan kekuatan itu pun dirasakan oleh King Cheng yang begitu terkejut. King Er lalu menjelaskan jika gerbang Yauzi telah ia hancurkan dan mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang terperangkap di dalam sana. Bahkan ia juga meminta mereka semua untuk tidak menggunakan balai Asura ini lagi. Siapapun yang masuk tanpa izin, maka ia akan membunuhnya. Dengan melihat kemampuan King Er, King Cheng lalu berlutut dan mengumumkan kepada mereka semua jika mulai hari ini King Er adalah pemimpin kota Qianji yang baru, dan semua prajurit yang ada di sana langsung memberinya hormat. Singkatnya, esok hari pun tiba. Kembali kepada Pangeran Yunfei yang sedang berlatih bersama Rumo, dan Yunfei yang masih belum bisa mengendalikan kekuatan pasirnya. Sesat Rumo mengingat perkataan Fugui yang percaya jika Yunfei bisa menyatu dengan mutiara spiritual air, sehingga Rumo meminta Yunfei untuk mencobanya dengan memusatkan aura silumannya lalu gunakan kekuatan mutiara spiritual airnya ke aliran atas seperti bagaikan air yang mengalir ke sungai. Dan benar saja, setelah Yunfei mencobanya, ia pun berhasil mengendalikannya. Dengan melihat kemampuannya, Rumo pun percaya jika suatu saat nanti Yunfei bisa memurnikan mutiara air spiritual tersebut. Kembali kepada King Er yang gagal memurnikan bibit perasaan sehingga ia muntah darah, dan ia merasa jika aura bibit perasaan ini sangat mirip dengan aura siluman yang dimiliki oleh rubah hitam, sehingga ia bertanya-tanya apakah keduanya memiliki hubungan. Lalu tak lama kemudian King Cheng datang dengan melaporkan jika ia telah menulis semua pusaka spiritual yang berada di dalam balai Asura, dan ketika membuka catatan tersebut, King Er melihat penjelasan dari payung perenggut jiwa yang sebelumnya berada di Gua Qianxi, karena ia pernah mendengar Nyonya Yin sedang mencari pusaka tersebut. Pusaka itu selain bisa mengganggu pikiran orang, pusaka itu juga bisa menyerap kekuatan dari lawan. King Cheng yang ingin mengambilnya, namun King Er menghentikannya karena King Er tidak ingin memiliki pusaka jahat seperti itu. Lalu tak lama kemudian prajurit di sana melaporkan jika orang yang dipinta oleh King Cheng sudah datang. Orang tersebut bernama Jiang Bo yang merupakan pengawal kota Qianji yang dipenjara oleh pemimpin kota Qianji sebelumnya karena Jiang Bo diam-diam telah melepaskan banyak orang dari balai Asura. Dengan keberaniannya tersebut, King Er akan memberinya jabatan menjadi kepala pengawalnya. Di malam harinya, King Er lalu mencoba kembali memurnikan bibit perasaan karena jika berhasil maka ia akan berangkat untuk mencari keberadaan Fugui. Lalu tiba-tiba ia bisa melihat keadaan di lingkar luar dan mendengar pembicaraan Ratu Siluman Rubah Hitam. Namun keberadaannya itu telah diketahui oleh Ratu Siluman Rubah Hitam sehingga King Er pun kembali. Namun di sisi itu, ia juga merasa heran karena kenapa ia bisa melihat keadaan di sana. Oleh karena itu ia harus pergi ke Gunung Tu untuk menanyakan tentang hal itu. Sementara Li Sue yang berada di tengah gurun pasir, tiba-tiba ia dihadang oleh Medusa Api yang ingin membalas dendam karena sebelumnya Li Sue sudah melukai saudarinya, sehingga pertarungan pun terjadi. Li Sue yang kewalahan melawannya, tiba-tiba Yunfei pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk melawan Medusa Api dan berhasil menyudutkannya. Namun Medusa Api tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, sehingga ia menggunakan kekuatan api terkuatnya untuk membunuh mereka berdua.
Demi menyelamatkan Li Sui, Yunfei lalu mencoba menggunakan mutiara pengendali air seperti yang diajarkan oleh guru besar Rumo. Walaupun pusaka ini sangat bertentangan dengan klan rubah pasirnya, yang dimana pusaka suci ini milik klan naga. Namun selama demi menyelamatkan orang lain, ia percaya akan mendapatkan kekuatan tersebut. Dan benar saja, mutiara spiritual air berhasil dikendalikan olehnya, sehingga Yunfei berhasil mengalahkan Medusa api. Dengan melihat Li Sui pingsan, Yunfei lalu membawanya pergi ke markas pasukan keluarga Li. Hingga di pagi harinya, ia pun berhasil sampai di sana dan langsung mengobatinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.